yang saya mengangkat konsep segitiga siku-siku berkaitan dengan budaya di situ adalah oto bambu. Ketika seorang anak bermain oto bambu, dia kan memikul bambu, banyak rodanya di sana. Berarti ketika anak itu berdiri itu yang disebut sisi depan sudut. Oh, dia kan segitiga gitu kan. Lalu jarak tanah dari anak berdiri ke ban itu yang sisi samping sudut. Sementara sisi miringnya yang menghubungkan kedua sisi itu yang. Baik, kawan-kawan, selamat sore. Ini hari beta dalam suatu kesempatan untuk ketemu dengan satu anak muda di Soe ya. Good. Good. Jadi beliau adalah titik-titik. Dan seperti apa yang bisa beta bilang, orang bilang tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu kakak langsung saya perkenalkan diri. Oke, baik. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Thomas Sekabu. Biasa dipanggil Thomas. Saya seorang guru matematika di SMA PGRI Nalete dan juga seorang pegiat literasi dalam menggerakkan literasi di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Oke, siap. Dan perlu kawan-kawan tahu, beliau adalah founder dari TBM CDK Soe. Betul kakak? Kakak kita bertanya sedikit tentang kakak di balik layar. Kakak SD, SMP di mana? SMA sampai SMA di Soe semua? Saya SD di Ayatuppas. Ayatuppas, Tepatnya di SD Kemikut N2 di Selido. Kalau SMP juga SMP Negeri 1 Amat Utara di Ayatuppas. Nanti SMA baru di SMA PGRI Nalete, di mana tempat yang sekarang saya mengabdi. Oh, Pak Guru ya? Guru matematika di SMA PGRI dan merupakan alumni dari SMA PGRI. Iya. Oke, melanjutkan sarjana di STKIP Soe, tepatnya di program studi pendidikan matematika, dan selesai pada bulan Juni tahun 2018. Angkatan keberapa itu? Angkatan kedua. Oke kakak, beta sedikit tertarik dengan kakak TBM Cendekiawan Soe. Kakak, awal mulanya itu kakak berpikir ke mana untuk mendirikan TBM? Cerita awal saya mendirikan TBM ini, ceritanya adalah waktu itu saya kan belum paham tentang literasi itu apa, tentang membaca itu apa. Tetapi karena saya sering menulis di media Cakrawala NTT, artikel? Ya, menulis artikel di Cakrawala NTT, dan ada teman-teman, ada pemotivator yang di Kupang yang telah membacakan tulisan saya. Mereka kontak ke saya untuk minta kalau bisa buka tema bacaan di Soe sini. Nah, jadi waktu itu saya juga belum paham. Jadi ketika kami diskusi via telepon, ketika sudah memberikan penjelasan dan juga apa saja yang harus kita lakukan, maka saya termotivasi. Saya memberikan pesan kepada teman-teman, kami boleh membangun kerjasama untuk membuka taman bacaan ini, di mana kami membuka tepatnya di bulan Maret tahun 2021 yang masih panasnya COVID ini, sehingga keinginan kami juga untuk melayani adik-adik kita yang masih belum bisa membaca dan lain sebagainya. Ya, karena kan COVID, pas COVID kan semua dari belajar di rumah. Jadi kami membuka untuk sebagai taman bacaan, betul. Menjawab kebutuhan adik-adik kita semua. Berarti yang menjadi peserta ini ada lingkungan sekitar. Iya, lingkungan sekitar sini. Dan juga ada dari Nule yang meminta. Ketika ada orang tua yang minta, misalkan di Nalete, di Nule, di Nelmat, kami tidak memaksa mereka untuk datang ke sini. Tetapi kami minta kepada orang tua kalau bersedia, kami buka di salah satu rumah warga untuk kami bisa melayani di situ, sehingga tidak membuat mereka harus datang saja ke sini. Supaya kan tidak hanya melayani satu orang di tempat, tapi bisa lebih dari satu orang, kakak. Tentunya kita membumikan literasi. Siap kakak. Yang menjadi pengelola di kakak TBM ini berapa orang? Kami untuk sejauh ini 3 orang. 3 orang. Yaitu strukturnya harus jelas, itu ketua, sekretaris, dan bendahara. Dan saya sendiri sebagai ketua pengelola. Itu bergerak secara mandiri atau ada di naungan dari mana, lembaga hukum apa? Untuk sementara kami di TBM Cendekiawan Soe ini masih mandiri. Sehingga seperti bantuan-bantuan kami hanya dapat sebagai istilahnya donasi, seperti buku dan rak buku dan sebagainya. Tetapi untuk mendapat bantuan dari pemerintah belum. Karena kami belum mengurus ini surat izin. Karena ketika saya berkonsultasi ke dinas, dalam hal ini 2 dinas teknis, itu dinas perpustakaan dan juga dinas pendidikan, kami ini kan istilahnya program, bukan lembaga. Sehingga ketika mau mendapatkan izin harus bernaung di salah satu lembaga. Berarti harus nunggu dulu di lembaga lain ya kakak. Sehingga kami bisa diakomodir sebagai program dalam lembaga itu. Betul.
Tetapi untuk perhatian dari dinas-dinas, sepertinya dari Dinas Perpustakaan Daerah kemarin kami mendapatkan sumbangan 1 rak buku dan juga 100 X buku. Oh, 100 ya di sini. Itu memang artinya sudah ada perhatian juga dari pemerintah, hanya memang belum berkekuatan hukum untuk bisa bantuan kakak. Tetapi kalau untuk terdaftar di kementerian sudah. Kami sudah terdaftar di sana, sehingga setiap 6 bulan atau setiap 3 bulan ketika ada donasi buku dari kementerian kami juga dapat. Tetap dapat. Sudah 2 kali kami dapat dari kementerian. Dan juga dari beberapa penerbit yang kami bangun kerjasama. Di situ bangun kerjasama kami itu ketika kami membimbing pendampingan di sini untuk adik-adik di sini menulis puisi, kami bisa menerbitkan di penerbit itu. Ya. Jadi sekarang sudah 1 buku yang dalam tahap cetak. Untuk TBM. Ya, itu bukunya itu judulnya apa? Judulnya itu Pena Literasi. Pena Literasi ya. Buku antologi puisi karya sahabat pegiat literasi TBM Cendekiawan Soe. Jadi itu anak-anak penghasil karya semua. Ada anak-anak, ada pengajar. Di situ ada 10 penulis yang menghasilkan 32 puisi. 32 puisi ya. Siap termin. Ya. Kami buatkan dalam buku antologi puisi. Kakak nanti kalau termin si jalur sen. Terus kakak, kakak ini kan sekarang sudah bikin kelompok pelajar, TBM namanya kan. Iya. TBM Cendekiawan Soe. Nah, sejauh dari kakak buka sampai sekarang, dia pun kendala paling sulit yang kakak alami itu apa? Kendala itu pasti ada. Apalagi kita membuka hal kegiatan seperti ini, kegiatan sosial, yang dimana dianggap tidak begitu berpengaruh. Karena apalagi tanggapan masyarakat bahwa kan sekolah sudah ada, apa fungsinya ada TBM. Dan memang pertanyaan itu saya dapatkan waktu awal buka TBM ini. Waktu baru mau buka, pertanyaan pertama yang saya dapatkan dari warga itu, TBM itu apa? Dan manfaatnya apa? Nah, itu tantangan buat kami, karena kita harus menjelaskan, meyakinkan kepada masyarakat, terutama orang tua, sehingga bisa melepaskan anak-anak mereka datang kita bimbing di sini. Dan kendala itu yang pertama warga belajar. Warga belajar karena kita buka mandiri. Kalau kita buka di lingkungan sekolah kan warga belajar sudah ada. Tinggal kita buatkan semacam kursus lah, les khusus. Pelajaran sekolah ya masuk di TBM. Kalau di gereja-gereja juga ada anak sekolah minggu kita bisa manfaatkan. Tetapi kalau buka mandiri seperti ini, maka kendala itu yang pertama meyakinkan orang tua. Yang kedua, bagaimana kita menghadirkan suatu hal yang menarik minat anak-anak. Betul. Supaya tertarik. Ya. Lalu yang kedua, kendala yang kedua itu bagaimana kita memotivasi teman-teman kita untuk bisa bergerak sama-sama, sehingga kita saling melayani. Karena ini namanya kerja sosial dan memang tidak ada uang yang kita peroleh. Bahkan kita harus kasih uang. Seperti anak-anak datang yang kita belajar bisa memberikan sesuatu untuk kasih sebagai motivasi dan lain sebagainya. Lalu yang berikut, pelayanan kami di sini namanya taman bacaan, tapi kami jalankan dalam literasi dasar. Yaitu literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan juga literasi budaya dan kewarganegaraan. Nah, untuk anak-anak kami tidak hanya fokus di baca tulis karena membosankan. Apalagi kalau kita mengurung dia dalam ruangan lagi seperti ini, kan dia merasa bahwa di sekolah juga sudah dalam ruangan. Sudah mau waktu belajar di rumah sampai sekolah belajar ini lagi, jadi datang sini ulang. Namanya juga taman. Betul. Taman itu berarti dia merasa bahwa di situ ada satu wisata yang membuat dia senang. Betul. Sehingga kami hadirkan buku-buku bacaan yang menarik, dan kami tidak membiasakan mereka untuk baca dalam ruangan, tetapi di luar. Silahkan di luar. Duduk di sekitar sini. Seperti kami di Nule, kami sama-sama ke bukit lalu mereka baca di sana. Dan sementara dalam program kerja kami di tahun ini adalah kami akan membuat kelompok untuk sama-sama buat sampai sana dengan mereka keliling. Setelah itu mereka mengamati apa, suruh untuk mereka tulis. Setelah menulis, mereka tuliskan lagi apa yang membuat mereka tertarik di sana dan kekurangan apa yang ada di sana. Itu membuat mereka bagaimana mengedukasi alam semesta. Betul. Sehingga membuat mereka untuk tertarik untuk bisa bersama-sama dengan kita. Lalu yang berikut, untuk anak-anak juga kami tidak hanya fokus di baca tulis, tetapi kami melayani berdasarkan minat anak-anak. Betul. Misalkan dia datang hari ini, dia datang kita suruh dia baca, besok datang baca. Hari ketiga kalau dia sudah bosan, kita lihat hobinya dia apa. Misalkan yang hobi bermain musik, ya kita
fokusnya di bermusik. Siap. Nanti kita sering dengan membaca, menulis. Betul. Sehingga dia bahwa setiap hari dia datang itu selalu menemukan hal baru. Betul. Tapi kalau hal yang sama ya dia bosan juga. Tapi belajar di rumah lebar, kita datang sini. Sehingga selalu kita berpikir untuk berinovasi dalam hal pelayanan. Karena ini tujuan utama kita adalah bagaimana membumikan literasi, yang kedua bagaimana kita menggerakkan gerakan membaca, dan yang ketiga bagaimana meningkatkan kreativitas anak-anak. Dan juga kami tidak hanya fokus di anak-anak tetapi orang tua juga. Kita memberikan edukasi kepada orang tua, seperti di Nerelete, di Nule, ketika kami memberikan pembelajaran kepada anak-anak, ada orang tua yang ikut. Pasti mereka senang juga. Mereka senang. Nah, karena mereka yang minta kami di sana juga, mereka aktif di sana untuk mendukung kami. Siap. Seperti itu. Waktu cerita sedikit panjang lebar, beta suka itu karena waktu merupakan satu anak muda yang mau membumikan literasi. Jadi bertepatan dengan adanya COVID kemarin, karena semua dibatasi, maka satu orang muda di Solo ini dia hebat untuk bisa membumikan literasi dari lingkungan paling kecil di lingkungan sekitar rumah. Jadi anak-anak ini diberdayakan membaca, menulis, dan lebih dari itu. Dan ada satu menarik kawan-kawan, beliau juga penulis. Dan setelah STBM kan dibuat apa nih kakak yang penulis kita bilang? Sekarang saya membuka satu komunitas baru lagi namanya Rumah Sahabat Penulis. Rumah Sahabat Penulis, dan itu mungkin karena beliau juga sering menulis artikel, dan ada satu buku beliau yang sudah terbit. Terus buku sudah terbit, judul apa kakak? Bangun Ruang Prisma berbasis etnomatematika. Bangun Ruang Prisma berbasis etnomatematika. Itu beta semangat karena itu bukan matematika. Itu kemana kak? Etnomatematika itu maksudnya kemana? Etnomatematika ini satu mata kuliah di bangku perguruan tinggi, di mana mengajarkan kepada kita mengaitkan matematika dengan budaya, mengaitkan matematika dengan kebiasaan kita. Kebiasaan, ya. Nah, etno itu artinya etnis, matematika itu matematika itu sendiri, sehingga kita mengaitkan matematika dengan budaya. Ya. Nah, saya tertarik menulis tentang etnomatematika karena menurut saya menarik. Karena ketika kita mendalami materi itu berarti kita sebenarnya mengeksplor kembali kebiasaan kita, budaya kita yang selama ini yang kita sudah jalankan. Tetapi kita pikir itulah budaya. Lalu ketika kita di sekolah belajar matematika, itulah matematika. Padahal ada kaitan. Ada kaitan. Nah, sehingga dalam buku saya itu saya mengaitkan matematika dengan budaya, di mana buku saya itu adalah proyek dari skripsi saya. Lanjut dari skripsi ini. Dari skripsi jadinya buku, karena skripsi saya itu bukan penelitian kuantitatif atau kualitatif, tetapi saya menggunakan metode R&D. Penelitian dan pengembangan. Jadi saya melakukan penelitian, membuat proyek dan kembangkan. Sehingga judul skripsi saya itu adalah pengembangan sumber belajar berbasis etnomatematika. Lanjut ke buku. Jadi pengembangan sumber belajarnya yang buku itu, yang dimana berbasis etnomatematika. Nah, sehingga karena di buku saya itu di skripsi saya juga saya fokus pada bangun ruang, maka bangun ruang yang saya pilih itu adalah Prisma, dimana budaya yang saya ambil di situ adalah pokok yang sering orang gunakan, simpan beras, garam, kacang dan sebagainya yang berbentuk prisma. Lalu ada juga yang seperti anyaman-anyaman kejadian tangan yang berbentuk prisma seperti berbentuk pokok, itu yang saya ambil. Tetapi di artikel pertama saya yang saya menulis tentang integrasi etnomatematika berbasis kurikulum sekolah masyarakat Timur Tengah Selatan, itu yang saya mengeksplor semua. Ada tenun ikat juga di situ. Ada tarian bola juga di situ. Itu saya mengeksplor semua. Artinya bahwa bagaimana kita mengangkat kembali budaya kita, mengaitkan dengan matematika. Sehingga pandangan masyarakat juga hanya tidak memandang kita sebagai orang yang berpendidikan yang hanya fokus pada ilmu pengetahuan. Buku itu tentang etnomatematika tuh. Iya. Kaitan antara matematika dan budaya ini sebenarnya terletak di mana? Kaitan matematika dengan budaya itu saya kasih contoh seperti yang Oko tadi. Oko kan memiliki 6 sudut. Iya, 6 sudut ya. Prisma juga memiliki 6 sudut. Lalu seperti bonet. Bonet itu dia berkaitan dengan kalau dalam matematika lingkaran. Karena berbentuk lingkaran. Iya, bulat kan. Lalu di situ juga ada materi konsep kombinasi. Karena ketika kita bonet itu kan berdiri antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki. Selang-seling. Ya.
kombinasi di situ. Lalu dalam tenunan seperti selimut berbentuk persegi panjang, berarti ada konsep persegi panjang. Ada kombinasi karena kombinasi antara warna benang. Lalu kalau dalam Pitagoras, dalam teorem Pitagoras itu kan segitiga siku-siku. Nah, dalam tulisan saya yang saya mengangkat konsep segitiga siku-siku berkaitan dengan budaya di situ adalah oto bambu. Ketika seorang anak bermain oto bambu, dia kan memikul bambu, banyak rodanya di sana. Berarti ketika anak itu berdiri itu yang disebut sisi depan sudut. Oh, dia kan segitiga gitu kan. Lalu jarak tanah dari anak berdiri ke ban itu yang sisi samping sudut. Sementara sisi miringnya yang menghubungkan kedua sisi itu yang bambu itu. Di situ kan kita bisa menjelaskan konsep teorem Pitagoras. Lalu kalau berbicara tentang konsep kecepatan dalam permainan tradisional tidak bebas. Ketika anak-anak di bukit mereka bermain bebas. Main terus itu kan konsep kecepatan. Ya. Jadi saya berusaha untuk bagaimana mengulus semua, baik itu dari budaya, permainan tradisional, dan kehidupan sehari-hari itu. Ya. Berarti ada semua dalam matematika. Kita baru tahu kan? Sudah tahu. Kemarin saya itu langsung foto. Kemana kakak bisa pikir apa itu? Saya juga ketika sudah berbuat, saya tahu, saya juga bingung karena memang saya tertarik saja untuk membuat itu. Dan awal saya membuat itu karena saya berpikir bahwa kalau saya biar sekolah tinggi tetapi dapat nilai 100. Yang tahu bahwa nilai 100 itu cuma saya sendiri, teman dalam kelas dan dosen. Teman lain kelas saja tidak tahu yang hari ini nilai berapa. 100 betul ya. Tetapi kalau disebut kita berintelektual itu bagaimana kita mengeksplorasikan kehidupan nyata dalam ilmu kita. Betul. Apalagi orang anggap bahwa matematika itu sulit. Saya berusaha bagaimana membawa matematika dalam kehidupan sehari-hari yang sebenarnya gampang. Dan sekarang saya sementara kembangkan tulisan saya itu tentang permainan kalau di kampung itu disebut akak male atau congkak. Ya, saya sementara kembangkan itu. Lalu yang kedua saya berusaha untuk mengkaji tentang pembuatan laku tobe sampai dengan pengajiannya dalam bentuk matematika. Laku tobe itu yang saya sementara dalam tahap penulisan. Kakak sedikit bocoran, dia hubungan dengan matematika ini apa? Ini congkak dengan itu. Itu kan permainan, itu ada operasi. Operasi kan permainan. Kan awalnya nanti masing-masing lubang itu kan 4. Ya, 4. Lalu kita tambah. Itu kan ada operasi hitung di situ. Operasi hitung kan? Operasi hitung. Lalu bisa juga dalam permainan operasi hitungan itu, konsep matematika dalam operasi hitungan itu saya juga mengkaji tentang permainan kayu doi. Ya. Operasi kan hitungan. Ketika dibuang, pukul, lalu hitung. Jadi di situ dia sudah belajar tentang KPK, kelipatan. Kelipatan. Nanti kan kita sepakat mau hitung 1 atau 5. Betul. Jadi kalau misalkan hitung 5 berarti dia tahu kelipatan 5, 10. Betul. Kelipatan. Itu orang pikir tapi itu hal-hal yang kita pikir tapi waktu pikir dari matematika yang kita anggap susah ternyata waktu bikin jadi gampang karena menurut dia matematika itu ada dalam kehidupan sehari-hari dan berkaitan dengan semua hal yang ada di sekitar kita. Itu luar biasa dan tua. Terus kakak, tadi kan kakak sempat omong bahwa kakak sudah dapat tulisan literasi artikel di kehidupan pelajaran di sekolah itu kemana? Waktu artikel saya pertama itu kan integrasi budaya, integrasi atau matematika dalam kurikulum sekolah berbasis budaya masyarakat Timur Tengah Selatan. Di situ saya sama PGRI Melete, saya minta izin di pimpinan khusus saya sendiri, saya mau implementasikan tulisan saya. Sehingga saya mengajar matematika itu selalu saya mengaitkan itu, dan dalam perangkat saya selalu saya muatkan itu. Sehingga dalam ilustrasi saja yang kita gunakan itu sudah membuat anak untuk tertarik. Contoh kita ambil permainan tradisional, dia akan tertarik. Ini kan tiap hari saya bermain. Bagaimana saya mau lihat bagaimana Pak akan menjelaskan yang tiap hari saya bermain ini dalam matematika. Kan kalau kita sudah langsung rumus kan dia sudah langsung dengan sendirinya sebut matematika saja sudah. Apalagi kita masuk langsung bilang rumusnya ini. Itu bahaya. Tapi bagaimana kita sampaikan bahwa hari ini kita akan belajar tentang ini. Contoh kemarin saya mengajar kelas 3. Satu materi namanya peluang. Di situ istilah yang saya gunakan itu permainan kartu. Kan itu peluang. Peluang muncul kartu berapa? Jadi saya contoh peluang munculnya kartu as harten. Berapa kali pengambilan di situ? Kan di peluang itu kalau kita belajar peluang itu kan kemungkinan berapa? Kemungkinan akan terjadi. Nah kalau kita suruh dia coba ambil as harten.
berarti berapa kali kemungkinan? Saya pikir kalau saya ambil asaran satu saja. Iya. Karena asaran cuma satu. Satu. Kalau saya bilang coba ambil kartu 10, berarti dia berpikir kalau saya ambil kartu 10 berarti 4 kemungkinan. Iya. Kemungkinan itu artinya cara. Cara, ya, berapa cara untuk bisa Berapa cara yang dia bisa ambil kartu 10? Berarti Iya. pertama dia ambil kartu 10. Iya. Berarti di situ, oh kalau ambil kartu 10 Empat 4 kali. cara. Itu yang jadi Cara-cara kita harus sederhana, ya. ilustrasi saja di tiap hari saya buatkan ini. Saya mau lihat bagaimana Pak menjelaskan matematika tentang yang tiap hari saya bermain, tiap hari saya lakukan. Memang gitu. Sehingga dia tertarik belajar matematika. Nah, dari situ baru kita bawa ke rumus. Nah, yang tadi kita buat semua ini di rumus ini. Oh, siap. Rumus dari belakang. Ya, rumus dari Tapi belakang. cerita Kalau dulu. rumus ya sudah. Apalagi jam terakhir berarti bahaya. Keluar satu-satu. Izin kincing dulu. Memang berat. Kakak, setelah mendengar kakak bercerita dengan kakak implementasi tentang implementasikan dia di lingkungan sekolah dari kakak artikel tulisan, kakak mengharapkan ke depan itu seperti apa menyangkut dengan kakak taman baca, taman baca, Iya, taman baca. dengan taman menulis, tempat menulis, tempat menulis. Harapan ke depannya seperti apa? Karena kan kakak sudah menerapkan Iya. di sekolah secara pribadi kakak sudah menerapkan. Iya. Tapi harapan ke depan lebih dari ini apa sebenarnya? Yang pertama dari taman bacaan. Iya. Yang pertama itu bagaimana saya membantu adik-adik kita yang belum bisa membaca. Untuk bagaimana mereka bisa membaca, bisa menulis itu dalam taman bacaan berkaitan dengan adik-adik kita yang masih dikatakan bingung lah dalam hal itu. Betul. Tetapi fokus utama saya itu saya mau membuka edukasi baru bagi teman-teman guru. Karena guru-guru zaman sekarang kan hanya berpikir ya tinggal dari rumah ke sekolah masuk kelas dan selesai. Tetapi makanya sekarang saya di sekolah juga lakukan hal ini, dipandang ya begitu saja. Tetapi saya berusaha untuk bagaimana meyakinkan teman-teman saya melalui kegiatan-kegiatan saya. Contohnya di tahun lalu saya mengatasnamakan TBM dan juga sahabat penulis, rumah sahabat penulis. Tetapi saya membimbing 2 orang siswa untuk mengikuti lomba penulisan karya ilmiah untuk tingkat SMA se-Daratan Timur yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Unimor. Dan ketika kami ke sana kami mendapatkan juara makalah terbaik. Makalah terbaik. Ya, kami mendapatkan juara makalah terbaik. Nah, di situ walaupun saya atas nama lembaga sama pegiat literasi, tapi bagaimana saya menunjukkan karya-karya dari kami para pegiat literasi. Karena memang kami para pegiat literasi sukanya hal-hal begitu. Betul. Sehingga bisa membuka edukasi kepada teman-teman bahwa ternyata kita kalau belajar banyak tentang literasi ya kita bisa membawa adik-adik kita, adik-adik kita seperti itu. Dan membuahkan hasil juga kan. Dan memang baru 2 hari kemarin pendampingan dari kami Rumah Sahabat Penulis untuk 3 orang siswa SMA 3 Lete mengikuti lomba event menulis puisi nasional ya, yang diselenggarakan oleh Cahaya Pelangi Media. Dan di situ ada 4 orang juara, yaitu ada juara 1, 2, 3, juara favorit dan juga juara harapan 1, 2, 3. Dan 4 orang juara yang juara 1, 2, 3 dan juara favorit itu dari Jawa. Dari Jawa. Ya, sementara juara harapan 1, 2, 3 itu dari NTT dan 3 orang itu anak bimbingan saya sih. Luar biasa. Ya, jadi itulah dari ketika saya memberikan ucapan saya, walaupun mereka anak SMA PGRI Militer, saya di situ tidak lupa mencantumkan Rumah Sahabat Penulis. Tujuannya bahwa memang saya mengatasnamakan SMA PGRI Militer untuk membimbing anak-anak di sana. Tapi orangnya dari TBM, dari TBM dan juga dari Sahabat Penulis. Yang merupakan guru di situ juga. Jadi saya juga karena berbuat hal seperti itu tidak kasih tahu, tidak kasih tahu di sekolah. Karena saya satu orangnya malu ketika kasih tahu baru sudah tidak berhasil. Betul. Ya, jadi biar diam-diam. Ya, seperti yang kami di Unimor ya, kami bimbingan kalau saja di sekolah terlalu ramai, saya minta kami bimbingan di sini. Jadi saya omong. Jadi waktu itu yang tahu cuman teman saya penggerak di TBM sini yang mengajar di sana dan juga wali kelas dari 2 orang anak yang saya pilih ini. Jadi kepala sekolah tidak tahu? Tidak tahu. Saya larang mati tidak boleh kasih tahu. Nanti kami sudah masuk final ke KEFA baru saya kasih tahu di sekolah. Wih, kepala sekolah kaget itu. Ya. Kemarin juga begitu. Kemarin juga saya tidak kasih tahu yang anak-anak ini ikut lomba menulis puisi.
Nanti kemarin di rapat baru saya angkat izin menyampaikan bahwa anak kita 3 orang berhasil mendapatkan juara harapan 1 dan 3 event menulis puisi nasional. Itu pas kaget semua. Jadi langsung kepala sekolah undang kami ke ruang kepala sekolah memberikan apresiasi dan sudah menjanjikan di anak-anak untuk memberikan penghargaan. Ya, seperti karena memang tidak jalan tentang sekolah, tapi mereka bawa nama sekolah. Ya. Jadi sebenarnya saya yang membimbing mereka, tetapi ketika mendapatkan juara, mendapatkan hasil atas nama sekolah. Ya, betul. Seperti itu. Walaupun pendampingannya dari kami. Kan memang pendampingan dari lembaga sih. Dan memang kehadiran kami seperti itu. Betul. Menjawab kebutuhan anak-anak yang tidak bisa dilakukan oleh sekolah. Betul. Itulah kehadiran. Kan sudah ada bimbingan lebih di sekolah untuk puisi atau apa. Tapi kan hanya sebatas pembelajaran. Event seperti apa event nasional kan kita di sekolah kan fokus di administrasi sekolah, tidak terlalu harus ikut perkembangan informasi seperti apa. Siap. Sementara kami para pegiat literasi kan mencari seperti informasi. Memang kita harus mempromosikan lembaga-lembaga itu dengan hal seperti itu. Betul. Ya seperti sehingga tiap kali hal-hal seperti itu saya selalu mengatasnamakan TBM dan juga rumah sahabat penulis dimanapun saya melakukan pendampingan. Luar biasa kakak. Artinya dari kakak sudah perlu menceritakan ke orang lain biar nanti hasilnya membuktikan. Memang ya banyak di sekolah banyak guru yang seperti itu mengatakan seperti itu saja. Ya begitu saja. Terserah penilaian seperti apa, yang penting saya tetap berbuat baik. Memang saya orangnya malu kalau omong baru sebentar tidak berhasil. Betul. Berarti yang penting langsung lihat hasil saja. Betul lah. Seperti itu. Kakak, bisa tanya ini terakhir. Adakah satu kalimat yang bisa memotivasi teman-teman di luar sana? Kalimat itu berbunyi seperti apa? Kali saya, kalau kami para pegiat literasi ini, kata motivasi yang sering saya sampaikan di mana saja bahwa kita ini bukan orang hebat, tetapi jangan tunggu sampai hartawan dulu baru bisa berbuat baik. Dalam keadaan kita seperti ini pun kita bisa berbuat baik kepada sesama kita, adik-adik kita dan juga lingkungan kita melalui gerakan literasi dan juga taman bersama. Lalu yang berikut, saya mengajak teman-teman semua untuk mari kita membumikan literasi di Timur Tengah Selatan dan juga yang hobi menulis mari kita belajar bersama karena memang slogan di rumah sahabat penulis itu adalah gerakan pena menginspirasi dunia. Gerakan pena menginspirasi dunia. Gerakan pena menginspirasi dunia. Dan motivasi kami adalah di situ kita bisa bercerita, berbagi dan juga belajar bersama. Sehingga bagi teman-teman, sahabat-sahabat yang mau untuk bergerak bersama kami, mari kita bergerak bersama. Di zaman sekarang bukan mau lihat siapa lagi yang hebat, tetapi bagaimana kita membangun kolaborasi untuk menghebatkan orang. Kita bukan hebat, tapi berusaha untuk menghebatkan orang lain. Itulah tujuan utama kami. Dan saya tertarik untuk menulis karena bagi saya menulis itu adalah mengajarkan kepada kita bahwa apa yang kita ucapkan itu pasti dilupakan. Tetapi apa yang kita tulis itu akan selalu ada. Apa yang diucapkan akan selalu dilupakan. Akan dilupakan. Tetapi apa yang dituliskan akan selalu ada. Ingat itu. Apa yang ditulis pasti akan dilupakan, tapi apa yang dibicarakan pasti akan dilupakan, tapi apa yang dituliskan akan selalu ada. Dan satu anak muda Kota Soe yang dia suka pamer, tapi dia mau lihat sendiri dia berhasil. Itu saja untuk ini hari dan terima kasih, sampai jumpa. Kakak.